Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Rini, instruktur Smart Primagama. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Ujian Nasional Matematika 12 IPA. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Lingkup materi yang kita bahas adalah tentang aljabar. Babnya adalah fungsi kuadrat. Contoh soalnya, perhatikan gambar grafik berikut ini. Jika grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, seperti pada gambar, maka nilai a, b, dan c yang memenuhi adalah pilihan jawaban a, B, dan C lebih besar daripada 0. Pilihan jawaban B, A lebih kecil daripada 0, B lebih besar daripada 0, dan C lebih besar daripada 0. Pilihan jawaban C, A lebih kecil daripada 0, B lebih besar daripada 0, dan C lebih kecil daripada 0. Pilihan jawaban D, A lebih besar daripada 0, B lebih kecil daripada 0, dan C lebih besar daripada 0. Pilihan jawaban E, A lebih kecil daripada 0, B lebih kecil daripada 0, dan C lebih kecil daripada 0. Mari kita lihat pembahasannya. Oke, dari grafik ini terlihat grafik membuka ke atas seperti orang tersenyum. Maka A itu lebih besar daripada 0. Kemudian dari grafik ini terlihat adalah dari kiri sumbu Y. Karena dari kiri sumbu Y berarti A dan B mempunyai nilai yang sama. Karena A lebih besar daripada 0 berarti nilainya sama, B juga lebih besar daripada 0. Sedangkan C yang kita lihat adalah grafik memotong sumbu Y di angka 3. Artinya positif, artinya C lebih besar daripada 0. Jawabannya adalah A. Mudah bukan? Lingkup materi selanjutnya adalah tentang aljabar. Bab yang kita bahas tentang komposisi fungsi. Contoh di sini adalah diketahui f, g, dengan f komposisi gx adalah 8x pangkat 3 min 20x pangkat 2 ditambah 22x dikurangi 10. Dan gx sama dengan 2x min 1. Maka nilai dari f1 adalah A. Negatif 10, B. Negatif 1, C. 0, D. 1, dan E adalah 10. Yuk kita lihat bagaimana pembahasannya. Oke, fungsi komposisi f OG artinya G dimasukkan ke dalam F. Kita sudah punya G tadi adalah 2x min 1. Kita masukkan ke sini. Sama dengan, kita tuliskan kembali 8x pangkat 3 min 20x pangkat 2 plus 22x min 10. Sedangkan di soal yang ditanyakan adalah F1. Maka 2x min 1 harus sama dengan 1. Kita tuliskan di sini 2x min 1 harus sama dengan 1. Kita dapatkan 2x sama dengan min 1, kita pindah ruas sama dengan 2, x sama dengan 1. Kita dapatkan x sama dengan 1, kita pindah ke sini. Setiap x kita ganti jadi 1. 1 pangkat 3 adalah 1, dikalikan 8 adalah 8. X kuadrat adalah 1 kuadrat dikalikan 1, kalikan 20, ketemu min 20. Ditambah 22 kalikan 1 adalah 22 dan min 10.
Kita bisa hitung yang ini terlebih dahulu. 22 dikurangi 20 adalah plus 2. Kita hitung 8 ditambah 2 adalah 10, dikurangi 10 adalah 0. Maka jawaban soal ini adalah C, 0. Sudah jelas semuanya? Oke, materi kali ini adalah lingkup aljabar tentang fungsi inverse. Contoh soalnya, diketahui fungsi f(x) sama dengan akar pangkat 2 dari 3x plus 5 dengan x lebih besar sama dengan negatif 5/3. Jika f-1x adalah inverse dari fungsi fx, maka nilai dari f inverse 3 adalah jawaban A 4/3, jawaban B 2/3, jawaban C adalah 1/3, jawaban D negatif 2/3, dan jawaban E adalah negatif 4/3. Mari kita lihat pembahasannya bagaimana. Oke, diketahui fx di sini kita tuliskan fx sama dengan akar pangkat 3x plus 5. Kemudian yang ditanyakan adalah f inverse 3 sama dengan, kita sebut di sini sebagai A. Smart solution dari yang namanya inverse adalah artinya kebalikan. Maksudnya apa kebalikan itu? Kita anggap di sini di dalam, namanya di dalam, kebalikannya adalah di luar. Berarti kita dapatkan X sama dengan A. Kemudian kita punya ini di luar, kebalikannya adalah yang di dalam. Kita dapatkan akar pangkat 2 dari 3x plus 5 sama dengan 3. Kita selesaikan persamaan ini, kita kuadratkan kiri dan kanannya, sama dengan 3 kuadrat jadi 9. 3x sama dengan, kita pindah ruas, 9 dikurangi 5 adalah 4, kemudian x sama dengan 4/3. Sedangkan A tadi adalah sama dengan X, berarti A sama dengan 4/3. Mudah bukan? Jadi jawabannya adalah A, 4/3. Sudah jelas semuanya? Lingkup materi selanjutnya adalah tentang kalkulus. Babnya tentang aplikasi turunan. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat min 3x min 5, maka hasil dari limit h mendekati 0 dari f x tambah h dikurangi fx dibagi h adalah A 2x min 3, B 4x min 3, C 6x min 3, D 4x pangkat 3 min 3x kuadrat, E 4x pangkat 3 min 2x. Mari kita lihat pembahasannya. Oke, di sini fx sama dengan 2x kuadrat min 3x min 5. Hasil dari soal limit ini sebenarnya adalah aplikasi dari turunan. Jadi soal ini yang ditanyakan sebenarnya adalah turunan fx. Maka kita bersama-sama turunkan. 2 dikalikan 2 adalah 4x. Kemudian min 3x turunannya adalah min 3. Jadi jawaban soal ini adalah B, 4x min 3. Bagaimana? Mudah bukan? Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut loh ya. Dan pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih, pernahkah adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya? Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawabannya pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik-adik mengambil matematika, fisika, kimia, biologi, dan UTBK, maka adik-adik akan mendapatkan
Masterbook yang berisi materi, dan Smart Exercise yang berisi kumpulan soal atau latihan soal. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Kemudian, metode belajar Primagama menggunakan Smart Solution, yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Dan fasilitas terbaik lainnya akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasi sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Lingkup materi selanjutnya tentang kalkulus. Babnya limit fungsi aljabar. Contoh soalnya, nilai dari limit X mendekati 3 dari X kuadrat min X min 6 per akar pangkat 2 dari 3X kuadrat min 2 dikurangi 5 adalah A. 0, B. 25 per 9, C. 25 per 6, D. 25 per 3, dan E. Jawabannya tidak terhingga. Kita mau lihat pembahasannya? Mari kita bahas bersama. Oke, untuk limit X mendekati 3 yang perlu kita pastikan adalah 3 dikuadratkan 9 dikurangi X adalah 3 dikurangi 6 adalah 0 per 3 dikuadratkan 9 kalikan 3 adalah 27 27 dikurangi 2 adalah 25, akar dari 25 adalah 5 dikurangi 5 adalah 0. Maka ini adalah soal limit. Maka penyelesaiannya kita langsung main smart di sini adik. Kita punya akar di bawah, kita menghilangkannya, itu kita tempatkan di atas. Kita lihat tetangganya adalah angka berapa, Dek? Oke, 5. Kemudian di sini adalah akar pangkat 2, jadi kita tuliskan 2. Adik dari 2 adalah 1. Sebenarnya ini adalah konsep dari turunan. Setelah kita menghitung menulis seperti ini, akarnya hilang. Langkah selanjutnya kita tinggal turunkan, letaknya tetap. X kuadrat kita turunkan adalah 2X. Min X kita turunkan adalah min 1. Min 6 tidak ada X-nya, jadi tidak perlu diturunkan ya. Kemudian 3X kuadrat kita turunkan adalah 6X. Setelah itu kita hitung, 5 pangkat 1 adalah 5 kali 2 adalah 10. 2X berarti 2 dikalikan 3 adalah 6. 6 dikurangi 1 adalah 5. Per 6 kalikan X berarti 6 dikalikan 3. Kita sederhanakan, dibagi 2, 3. Dibagi 2 adalah 5. Kemudian 5 kali 5, 25. Dan 3 kali 3 adalah 9. Maka jawaban soal ini adalah B, 25 per 9. Bagaimana? Mudah bukan? Lingkup materi selanjutnya tentang geometri. Babnya persamaan garis singgung. Contoh soalnya, persamaan garis yang melalui titik A 2,-4 dan tegak lurus dengan garis singgung kurva Y sama dengan 2X kuadrat min 3X min 6 pada titik tersebut adalah A. 5X min Y min 14 sama dengan 0. B. 5X tambah Y min 6 sama dengan 0. C. X tambah 5Y min 27 sama dengan 0. D.
X ditambah 5Y plus 18 sama dengan 0. E, X min 5Y min 22 sama dengan 0. Mari kita lihat bagaimana pembahasannya. Oke, melalui titik A, 2, min 4, dan tegak lurus terhadap garis singgung kurva Y sama dengan 2X kuadrat min 3X min 6. Yang pertama kali kita lihat adalah garis singgung, yang kita butuhkan adalah gradiennya. Gradien itu didapat dari turunan dari Y sama dengan, kita turunkan bersama, 4X min 3. Sedangkan kita punya X-nya adalah 2, jadi gradiennya adalah 4 dikali 2 adalah 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Tapi yang kita lihat adalah tegak lurus, berarti gradien yang kita pakai adalah dilawan jadi min, dibalik adalah 1/5. Lanjut kita masukkan ke persamaan. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1 tadi berapa? Min 4, betul. Min ketemu min adalah plus 4. Sama dengan gradiennya min 1/5 dikalikan X min, X-nya adalah 2. Kita kalikan ke kiri, berarti 5 kalikan Y adalah 5Y plus 20 sama dengan min kalikan X min X, min dikalikan min 2 adalah plus 2. Kita pindah ruas ya, karena yang dibutuhkan X yang di depan adalah positif. Kita pindah semuanya ke ruas kiri. Jadi X plus 5Y. Kita pindah ke sini plus 2. Ruas ke kiri jadi min 2. 20 dikurangi 2 adalah 18. Jadi persamaan jawabannya adalah X tambah 5Y plus 18 sama dengan 0. Jawabannya adalah D. Sudah paham kalian semuanya? Oke, untuk lingkup materi selanjutnya tentang kalkulus. Pokok bahasannya integral tak tentu fungsi aljabar. Contoh soalnya, hasil dari integral 2x min 1 dikalikan x kuadrat min x tambah 3 pangkat 3 dx adalah A, sepertiga dikalikan X pangkat 2 min X plus 3 pangkat 3 tambah C. B, 1/4 dikalikan X kuadrat min X plus 3 pangkat 3 plus C. C, 1/4 dikalikan X kuadrat min X plus 3 pangkat 4 plus C. D, setengah dikalikan X kuadrat min X plus 3 pangkat 4 plus C. Dan E, X kuadrat min X plus 3 pangkat 4 plus C. Bagaimana pembahasannya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, di sini kita punya 2x min 1 dan kita punya X kuadrat min X plus 3 pangkat 3. Kita lihat yang rumit adalah yang ini karena di pangkat 3. Yang rumit itu kita turunkan. X kuadrat turunannya adalah 2x, min X turunannya adalah min 1. Bisa kita lihat 2x min 1 di bawah juga 2x min 1. Bisa kita sederhanakan, kita coret. Maka di sini tinggal kita tuliskan yang di dalam tadi adalah x kuadrat min X plus 3. Dan kita punya pangkat 3, integral itu artinya naik. 3 naik jadi 4, oke. Kemudian dibalik jadi 1/4. Dan jangan lupa ditambah C. Jadi jawabannya adalah C. Sudah jelas semuanya? Mudah bukan? Oke, untuk ruang lingkup materinya adalah trigonometri. Babnya tentang fungsi trigonometri. Soalnya diketahui cos alfa sama dengan A/2B. Dengan alfa adalah sudut lancip. Nilai dari kosekan alfa adalah A
akar pangkat 2 dari 4B kuadrat min A kuadrat per A. B. A per akar pangkat 2 dari 4B kuadrat min A kuadrat. C. Akar pangkat 2 dari 4B kuadrat min A kuadrat per 2B. D. 2B per akar pangkat 2 dari 4B kuadrat min A kuadrat. Dan E. 2B per A. Mari kita simak pembahasannya. Oke, cos alfa di sini adalah samping per miring. Kita buat segitiganya. Alfa di sini sampingnya A, miringnya adalah 2B. Maka untuk sisi depannya 2B dikuadratkan adalah 4B kuadrat min A kuadrat. Dan pertanyaannya adalah kosekan alfa. Kosekan alfa itu adalah miring per depan. Oke, tinggal kita lihat miringnya tadi berapa? Oke, 2B per depannya adalah yang akar pangkat dari 4B kuadrat min A kuadrat. Dari sini bisa kita lihat jawabannya adalah D. Bagaimana? Mudah bukan? Lingkup materi kali ini tentang geometri. Babnya transformasi geometri. Contoh soalnya, persamaan bayangan garis Y sama dengan X plus 1 jika dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y adalah A. X min Y min 1 sama dengan 0. B. X min Y sama dengan 0. C. X tambah Y sama dengan 0. D. X tambah Y min 1 sama dengan 0. E. X plus Y plus 1 sama dengan 0. Mari kita lihat pembahasannya. Oke, kita punya garis Y sama dengan X plus 1, rotasi pusat 0,0 sebesar 180 berlawanan arah jarum jam, dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Kita ilustrasikan di sini. Kita misalkan kita punya sebuah titik terdiri dari X, Y. Dirotasikan itu artinya diputar dengan pusat 0,0 di sini sebesar 180 berlawanan arah jarum jam. Artinya bayangannya di sini. Di sini kita titiknya adalah min X, min Y. Lanjut pencerminan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Berarti cerminnya adalah di sebelah kanan. Mendapatkan titik X, min Y. Dari sini didapatkan adalah X, bayangannya adalah X, sedangkan Y bayangannya adalah min Y. Artinya kita rubah Y menjadi min Y sama dengan X, tetap kita rubah jadi X dan ditambah 1. Kita rapikan karena yang dibutuhkan di depan adalah X, kita pindah ruas, min Y kita pindah ke kanan, X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Berarti jawaban dari soal ini adalah E. Cukup jelas bukan? Lingkup materi selanjutnya tentang statistika. Babnya kaidah pencacahan. Pada saat praktikum terdapat 7 larutan kimia untuk percobaan antivirus corona terbaru yang terdiri dari 4 larutan P, 3 larutan Q. Jika 7 larutan tersebut akan dicampur dan dipilih 3 larutan secara acak, maka banyak cara untuk memilih 2 larutan P dan 1 larutan Q adalah A. 7 cara, B. 9 cara, C. 12 cara, D. 18 cara, E. 21 cara. Yuk kita lihat bagaimana pembahasannya. Oke, di sini kita punya sebuah larutan
terdiri dari 4 larutan P, ada 3 larutan Q. Mau dipilih 3 secara acak, banyaknya pilihan 2 larutan P dan 1 larutan Q. Maka kita kerjakan 4 kombinasi 2 dikalikan 3 kombinasi 1. Dari sini langsung kita smart solutionnya kita dapatkan. Karena kita punya angka 2, kita tuliskan mundur sampai angka 1. Kemudian di sini angka 4, karena ini 2 mundur sampai angka 1, 4 mundur juga 1 kali. Dikalikan 3 kombinasi 1, di sini angka 1, karena dia sendirian, maka langsung ditulis 3. Kita sederhanakan, 2 kalikan 3 adalah 6, 6 dikalikan 3 adalah 18. Maka banyak caranya adalah 18 cara. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Lingkup materi selanjutnya tentang geometri. Babnya jarak titik ke garis. Contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P, Q, dan R berturut-turut merupakan titik tengah rusuk EH, BF, dan CG. Jarak P ke garis QR adalah A. 3 akar 7 cm, B. 3 akar 6 cm, C. 3 akar 5 cm, D. 3 akar 3 cm, dan E. 2 akar 3 cm. Mari kita lihat bagaimana pembahasannya. Kita punya kubus ABCDEFGH. Kita buat kubusnya terlebih dahulu. Kita buat titik-titiknya. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sedangkan titik P di tengah-tengah EH. Kita buat titik P. Titik Q ada di tengah-tengah BF. Kita buat titik Q. Titik R berada di tengah-tengah CG. Kita titikkan R. Kemudian pertanyaannya jarak P terhadap garis QR. Kita misalkan titiknya adalah P aksen. Kita tuliskan di sini P aksen. Kita sambil tarik, di situ ada garis EQ. Karena sejajar, artinya garis P aksen sama dengan garis EQ. Kemudian kita gambarkan segitiga F, Q, E. Panjang EF adalah 6, FQ adalah 3. Maka EQ adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 45 akarnya. 45 akarnya adalah 3 akar 5. Jadi jawaban soal ini adalah C, 3 akar 5. Demikian adik-adik Smart Gen penjelasan mengenai ujian nasional matematika untuk kelas 12 SMA IPA. Semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Bye.